Oke, kita tadi sudah menyelesaikan bagaimana cara membuat shoot-list. Berikutnya, hal kelima yang harus kita lakukan adalah membuat kamera report menggunakan perangkat lunak pengolah data dengan isian informasi umum bagian atas. Jadi ada nama produksi, kemudian tanggal, judul project, produser, dan sutradara. Kemudian di bagian tabelnya itu memuat data teknis seperti slide, scene, shoot, tag, kamera. Yang di bawahnya ada tulisan good, not good, dan choice, kemudian juga information. Kemudian simpan kamera report tersebut dalam bentuk XLL atau Excel dan PDF, lalu cetak satu lembar. Nah, tadi kan kita sudah mengerjakan shoot-list di sini. Sebenarnya kita bisa menambah sheet di sini. Jadi nanti di bagian sini shoot-list, di bagian sini kamera report. Tapi karena tadi diminta untuk menyimpan file Excel-nya tersendiri, maka kita bisa close ini, kita save, kemudian kita buka lagi Excel, kemudian kita blank lagi dokumen baru, kemudian jangan lupa Ctrl Save dan kita pilih di LSP 2025. Jadi tulisannya kamera report. Nah, seperti itu. Nah, kita coba copykan instruksinya ke sini, jadi biar tidak membuka internet. Oke, kalau kacau ternyata sepertinya tidak perlu. Jadi di sini hal yang harus ada nama produksi, tanggal, judul project, dan sutradara. Jadi dituliskan saja misalkan nama produksinya, judulnya dulu kamera report. Kemudian di sini nama produksi langsung ditulis saja ya teman-teman. Kemudian tanggal, kemudian judul project atau judul film mungkin ya, kemudian produser, kemudian sutradara. Nah, titik 2-nya bisa teman-teman tulis di C. Kenapa tidak di B? Karena kalau di B nanti tulisan yang nama produksinya maka dia akan hilang. Nah, jadi kita tulis titik 2-nya di sini. Nah, seperti itu. Atau kalau kita lihat contoh kemarin di yang diberikan oleh asesor, itu ada titik-titiknya atau garis-garisnya. Jadi nanti tinggal titik, kemudian sudah seperti itu. Nah, biar tidak manual, sama ada bagian kotak hijau di sini. Cari sampai dia tanda plus berwarna hitam, kemudian tarik ke bawah. Jadi tidak perlu mengisi manual. Jadi itulah pentingnya kita bisa mengetahui apa saja keuntungan atau keunggulan fitur-fitur yang bisa kita manfaatkan untuk mempersingkat atau mengefisiensikan waktu. Kemudian berikutnya kita membuat tabel. Nah, tabelnya terdiri dari slide, kemudian ada scene, kemudian ada shoot, kemudian ada tag, kemudian ada kamera. Nah, nanti good, not good, dan choice-nya kita pikirkan. Nah, kemudian kita kasih jarak dulu karena di sini kan nanti ada pilihan good, kemudian not good, dan kemudian choice. Nah, berarti information-nya di bagian sini. Nah, information. Nah, kemudian setelah itu kita coba rata tengahkan dulu, kemudian kita kasih tabel di bagian sini. Ini bisa kita hapus. Nah, di bagian sini kita bisa tambahkan tabel juga ke bawah-bawahnya. Jadi cukup banyak tabelnya. Kemudian di bagian kamera, karena ini jadi satu kesatuan, nanti kameranya kita merger, dan informationnya karena ukurannya jadi lebih lebar, jadi disesuaikan. Untuk informasinya bisa kita lebarkan lagi. Nah, di bagian slide ini kita merger, di bagian scene kita merger, di bagian shoot kita merger, di bagian tag kita merger, di bagian information kita merger, sehingga nanti dia akan jadi satu kesatuan seperti ini. Jadi kalau tidak ada ini, mungkin kita cuma satu seperti shoot-list tadi, cuma satu, tapi karena kita ada kamera dan di bawah kamera itu ada pilihan-pilihan lagi, maka kita perlu memerger sehingga dalam judul ini ada dua kolom.
yang kita gabungkan. Nah, kalau sudah seperti ini, kalau tidak salah ini ukurannya jadi lebih besar. Nah, kemudian ini tidak perlu kita rubah lagi. Yang diminta cuma membuat template ini. Jadi nanti teman-teman di bagian slide screenshot text saya rasa tidak perlu dilebarkan lagi karena sudah jelas tulisannya cuma angka. Sama di kamera good, not good, dan choice juga tidak perlu dilebarkan karena ini nanti diisi conteng. Kemudian di information mungkin cukup perlu lebar karena ada beberapa hal detail yang perlu ditulis. Nah, kalau kita melihat di contoh dari kamera report yang kemarin diberikan asesor, itu ukuran dari kolom itu cukup lebar seperti ini. Nah, seperti di nomor 12 ini. Tapi ternyata kita sudah menyelesaikan ini dan ukuran kolomnya ternyata lebih kecil. Jadi hal yang bisa kita lakukan adalah Ctrl A. Nah, kemudian sampai ke bagian yang hijau-hijau di samping sini, cari perbatasannya entah huruf berapapun. Kemudian ini kan masih 24 pixel, teman-teman bisa lebarkan mungkin ke 30, atau kalau 30 kecilan masih kecilan 32. Nah, kita coba 32 dulu. Nah, jadi ukurannya otomatis lebih lebar semuanya karena tadi kita Ctrl A dari yang 24 pixel tadi. Setelah itu ini juga bisa kawan-kawan bold. Kemudian kalau mau ini di bold juga silahkan disesuaikan saja. Alangkah lebih baiknya menyesuaikan dengan contoh. Kemudian kita print. Nah, printnya sama dengan yang tadi sudah kita contohkan. Jadi di blok dulu semua, kemudian masuk ke pack layout, kemudian print area, kemudian set print area, kemudian orientasinya kita ganti jadi landscape. Kemudian jangan lupa kita simpan dulu dalam format PDF ya. Jadi save as, kemudian ke LSP, kemudian kamera report kita pindah ke PDF, kita save. Nah, kita pastikan dulu sudah tersave. Nah, jadi ada 4 file, Shoot-list 2 file, dan kamera report 2 file dengan 2 format yang berbeda. Kamera report kita buka, ini sudah jadi satu halaman tapi lebih ya bagian bawahnya. Jadi bisa kita buang saja nanti kalau memang tidak digunakan. Kita masuk ke kamera report tadi. Nah, fungsi print area tadi adalah membatasi. Jadi tadi kan di bagian PDF-nya ada 3 kolom yang kelebihan. Jadi ini bisa kita hapus. Jadi nanti ketika kita save, nah semisal kita save as lagi, dia akan jadi satu halaman. Nah, sekarang coba kita buktikan apakah benar jadi satu halaman. Iya, jadi satu halaman. Jadi itulah tadi fungsi print area biar kita bisa mengetahui apakah itu melebihi satu halaman atau tidak. Kalaupun melebihi tidak jadi masalah karena nanti kita bisa atur pada saat memprint. Sama hal langkah-langkah seperti yang memprint tadi. Blok dulu mana yang perlu kita print dan kemudian kita Ctrl P. Kemudian ini sudah otomatis jadi satu halaman, jadi tidak perlu kita rubah-rubah lagi karena sudah satu op satu. Jadi nanti tinggal teman-teman print saja dokumennya. Jadi kalau teman-teman punya flash disk sendiri mungkin bisa dibawa, tapi nanti tanyakan ke asesor apakah boleh menggunakan flash disk sendiri. Tapi Bapak rekomendasikan yang punya flash disk sendiri untuk bawa flash disknya biar nanti ketika selesai mengerjakan tidak menunggu teman-teman lain yang masih mengcopy dari flash disk sekolah tapi punya flash disk sendiri dan bisa langsung ngeprint sehingga bisa masuk ke tahapan-tahapan berikutnya. Karena setelah itu nanti akan ada menggunakan Clapper, kemudian juga mencatat setiap pengambilan gambar, catatan di Clapper, kemudian memindah file dari memori ke folder yang nanti teman-teman yang tadi sudah dibuat, distribusi file. Kemudian kalau sudah semua nanti akan diverifikasi sehingga waktunya lebih bisa efektif karena menggunakan flash disk sendiri tanpa harus menunggu flash disk dari sekolah yang mana itu digunakan secara bergantian. Mungkin itu tutorial 40 menit dari tugas praktek demonstrasi. Mungkin tidak sedetail ketika kita belajar kemarin di green screen, tapi semoga bisa merecall dan juga mengingatkan kembali bagaimana cara penggunaan Microsoft Excel yang nanti akan banyak digunakan dalam manajemen file di skema okupasi asisten kamera 2. Semoga bermanfaat.